Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratia, saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin membahas tugas resume UTS saya, materi etika bisnis dengan dosen pengapu Bapak Yoyok Purnomo MPD. Prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran etika bisnis. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Jika terdapat seseorang pembisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditawarkan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pelaku bisnis dihimbau untuk memberikan informasi yang sebenarnya terhadap para konsumen. Yang kedua, prinsip otonomi etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Sebagai contoh, dia paham mengenai bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dihadapinya, dan mengetahui aturan apa saja di dalam pekerjaannya. Yang ketiga, prinsip saling memberi keuntungan etika bisnis. Pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan. Sama seperti prinsip keadilan, prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Misalnya saja pengusaha harus memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen serta memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, prinsip saling memberikan keuntungan harus dipegang erat. Yang keempat, prinsip keadilan etika bisnis. Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis diperlukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itu pun mengharuskan seseorang agar dalam mengerjakan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal dan eksternal secara sama dan memberikan hak mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak pelaku bisnis. Prinsip integritas moral etika bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Dengan pengertian lainnya, seseorang atau pelaku bisnis harus memberikan dorongan terhadap diri sendiri dalam berbisnis untuk memunculkan rasa bangga. Hal ini biasanya dapat terlihat dari pelaku pembisnis di luar dan di dalam perusahaan. Prinsip kesetiaan etika bisnis. Prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawaannya. Prinsip kesetiaan dapat ditetapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Penetapan prinsip kesetiaan berarti bahwa pembisnis dan elemen-elemen yang ada di dalamnya tidak boleh membingungkan masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Pendekatan etika bisnis untuk menjalankan prinsip. Yang pertama, just teach approach. Dalam tindakan ini, semua orang yang memiliki hak untuk mengambil keputusan berada di posisi yang sama dan bertindak adil dalam melayani pelanggan, baik individu maupun kelompok. Pendekatan etika bisnis ini dapat menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun dengan jangka panjang. Yang kedua, individual right approach. Dalam pendekatan ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghargai tindakan satu sama lain, namun ketika suatu tindakan dianggap menyebabkan perpecahan akan bertentangan dengan hak orang lain, maka tindakan ini harus dihentikan. Yang ketiga, utilitarian approach. Dalam pendekatan ini, semua tindakan yang diambil harus didasarkan pada pemahaman akan konsekuensi. Artinya, seorang wirausahawan harus dapat memberikan manfaat baru kepada masyarakat dengan biaya serendah mungkin tanpa membahayakan orang lain.
Contoh pelanggaran etika bisnis yang pertama, pelanggaran hukum. Contoh pelanggaran hukum dari etika bisnis adalah sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali, padahal hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, pelanggaran transparansi. Suatu perusahaan tidak memberikan biaya tambahan suatu kreditan barang terhadap konsumen. Tentu hal ini para konsumen akan melakukan protes karena tidak dijelaskan di awal. Yang ketiga, pelanggaran kejujuran. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kejujuran apabila mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen serta kualitas-kualitas dari barang yang ditawarkannya. Yang keempat, pelanggaran empati. Perusahaan tidak merespon keterlambatan seorang klien bisnis yang memiliki kehalangan seperti sakit, dan bahkan pihak perusahaan pun juga mengancam orang tersebut. Sekian pembahasan UTS dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.